Assalamualaikum guys, bertemu lagi di channel kita. Dan kali ini kita akan sedikit membahas berbagai macam tumbuhan yang bermanfaat untuk lebah kelanjang. Dan bicara soal tanaman yang mengandung getah atau resin itu sangatlah banyak ya guys. Tapi kali ini saya akan coba membahas beberapa tanaman yang mengandung resin tapi cukup mudah ditanam dan pertumbuhannya cepat. Tujuannya ialah untuk menghemat waktu dan mempercepat pasokan resin untuk kelulut. Berikut adalah tanaman yang pertama. Yang pertama adalah singkong karet atau nama latin Manihot glaciovi. Susah juga namanya ya, tapi yang pasti namanya singkong karet pada umumnya. Tanaman singkong adalah jenis tanaman pertanian yang ada di Indonesia. Tanaman ini termasuk dalam famili Euphorbiaceae yang mudah tumbuh meski pada tanah kering. Singkong sangat mudah untuk dibudidayakan karena pada umumnya tanaman ini diperbanyak dengan menggunakan stek batang. Terdapat dua jenis singkong yang bisa ditemui di Indonesia, singkong manis dengan ciri daging umbinya berwarna putih kekuningan, ukurannya tidak terlalu besar, dan singkong karet dengan ciri umbinya berwarna kekuningan, ukuran umbi serta daunnya lebih besar dan lebar. Singkong karet ini umumnya ditanam di daerah pedesaan sebagai tanaman halaman maupun ladang. Singkong varietas pahit atau yang biasa disebut singkong karet adalah salah satu jenis umbi-umbian atau akar pohon yang panjang dengan fisik rata-rata bergaris tengah 2-3 cm ya, dan panjang 50-80 cm. Singkong jenis ini dapat dijadikan bahan pakan alternatif oleh para peternak tradisional. Dikatakan demikian karena didukung dengan fakta bahwa singkong karet ini merupakan sumber karbohidrat namun minim protein. Selain itu, singkong karet dapat tumbuh dengan mudah di semua jenis tanah. Biasa di pedesaan ya, di pedesaan saya juga. Mampu bertahan dari hama ataupun penyakit tanaman, dan jarang dikonsumsi oleh manusia karena memiliki rasa yang pahit, sehingga ketersediaan sangat banyak dan pastinya mengandung getah yang cocok buat kelulut. Yang selanjutnya adalah pohon nangka. Umumnya berukuran sedang sampai sekitar 20 meter tingginya. Walaupun ada yang mencapai 30 meter, batang bulat silinder sampai berdiameter sekitar 1 meter. Tajuknya padat dan lebat, lebar dan membulat. Apabila di tempat terbuka, seluruh bagian tumbuhan mengeluarkan getah putih pekat apabila dilukai. Sangat cocok untuk lebah kelanjang dan trigona. Memiliki ciri-ciri daun tunggal tersebar bertangkai 1-4 cm. Helai daun agak tebal seperti kulit kaku, bertepi rata. Bulat telur terbalik sampai jorong, memanjang, dengan pangkal menyempit sedikit demi sedikit dan ujung pendek runcing atau agak runcing. Daun penumpu bulat telur lancip, panjang sampai 8 cm, mudah rontok dan meninggalkan bekas serupa cincin. Ya, seperti di foto inilah. Pohon pinus selanjutnya ya. Pohon pinus biasa ditemukan di desa-desa, khususnya kalau di daerah saya banyak sekali pohon pinus yang diambil getahnya oleh perhutani dan diambil oleh para petani gitu ya, para pekerja, lalu dijual ke perhutani. Nah, secara teknis pohon pinus adalah pohon yang biasa ditemukan pada hutan-hutan daerah Jawa dan sekitarnya. Kalau di daerah saya Jateng tergolong banyak sih ya guys. Pohon pinus banyak sekali manfaatnya, khususnya kalau di daerah saya perhutani mengambil getahnya untuk apa ya? Biasanya buat cat dan atau yang lainnya. Buat teman-teman saya kurang paham ya, mungkin dari sahabat-sahabat semua ada yang tahu manfaat getahnya. Bisa diambil kayu dan bisa diambil kayunya, tapi untuk kayu sangatlah lama karena harus menunggu bertahun-tahun gitu ya sampai layak ditebang itu. Pohon pinus biasanya sangatlah mudah ditanam dan mudah tumbuh di berbagai jenis tanah. Dan karena saking banyaknya menghasilkan resin, jadi sangatlah cocok untuk peternakan kalian. Walaupun di antara ratusan stok kelulut hanya dikasih satu pohon pinus saja sudah cukup menurut saya ya. Apalagi kalau pohon pinusnya itu sudah tumbuh besar. Yang selanjutnya tanaman yang sudah cukup familiar di antara orang-orang Indonesia ya, yaitu pepaya. Pepaya merupakan tanaman buah berubah herba dari familia Caricaceae. Apa ya? Susah banget namanya. Yang sebenarnya ya kita mengenalnya dengan nama pepaya, yang berasal dari Amerika Tengah dan Hindia Barat.
bahkan kawasan sekitar Meksiko dan Costa Rica katanya. Tanaman papaya banyak ditanam orang baik di daerah tropis maupun subtropis, di daerah-daerah basah dan kering atau di daerah-daerah dataran dan pegunungan sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Buah papaya merupakan buah meja bermutu dan bergizi yang tinggi. Papaya selain diambil buah dan daunnya, terkadang untuk orang kreatif batangnya bisa dibuat menjadi dodol, tapi untuk para peternak lulut bisa memanfaatkan getahnya ya. Yang selanjutnya adalah mangga. Pohon mangga adalah tanaman buah tahunan yang berasal dari India katanya. Pohon mangga kemudian menyebar ke wilayah Asia Tenggara termasuk Malaysia dan Indonesia. Pohon mangga ditanam di daratan rendah dan menengah dengan ketinggian 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Jika ditanam pada ketinggian tersebut akan menghasilkan buah yang lebih bermutu dan jumlahnya lebih banyak daripada dataran tinggi. Ya, termasuk perawatannya juga ya. Dan selain buahnya yang enak, tanaman ini juga menghasilkan getah yang bagus untuk kelangsungan suatu koloni ya guys. Jadi layak sekali untuk ditanam para sahabat peternak lulut. Cocok. Nah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe ya guys. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.